organisasi itu kan untuk menambah value sendiri saja gitu ya Pak ya, kayak mempercantik CV nih gitu. Sementara mungkin ada juga beberapa yang kayak ikut organisasi tapi belum tahu tujuan dia ikut organisasi itu apa. Nah kalau menurut Bapak nih Pak, mengikuti organisasi dan tahu fungsi kita di sana tuh sepenting apa sih Pak? Sebetulnya ya untuk di awal ya teman-teman nggak perlu mikirin itu sih, jadi terlalu berat lah. Ikut aja dulu, nanti teman-teman juga tahu sendiri gitu loh. Oke. Di dalam itu, kita tuh gini ngapain sih gitu loh. Di dalam tuh nanti teman-teman dapat sendiri ininya gitu, apa namanya value-nya. Kira-kira kita ngapain? Ya ternyata saya yang selama ini mungkin cuek dan lain-lain, ternyata saya bisa seperti ini juga gitu loh. Saya bisa berkontribusi. Nah kan mungkin di situ ada apa ya? Mungkin untuk beberapa orang itu self reward-nya ya. Iya. Seperti itu, ada kebanggaan tersendiri. Bahwa saya pernah membawa teman-teman ke Telkom mengajar gitu ya. Kita ngajar berapa puluh guru, 60 kalau nggak salah dulu, gurunya banyak loh gitu. Gurunya banyak, 60 guru gitu ya. Walaupun SD sekitar. Jadi mungkin dulu kalau flashback gitu ya, dulu ada namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu ke pelosok-pelosok lah. Nah dulu tuh memang mimpi kita, foundernya di atas saya gitu ya, satu angkatan. Dan kita pengennya Telkom Mengajar tuh sustain gitu terus gitu, dan nanti ada dana abadi lah gitu ya, endowment dan lain-lain gitu. Tapi saya nggak tahu, terakhir saya nggak tahu sampai mana gitu ya Telkom Mengajar gitu ya. Tahu nggak Ji? Sejauh ini ada timnya ya, Telkom masih ada ya. Education Movement. Mungkin untuk fungsi sama itunya sejalan juga. Sejalan ya. Oke, berarti yang penting itu ya udah kalau emang pengen join organisasi join aja gitu ya. Iya, join aja. Tapi dulu. jangan kemudian hanya pasif, hanya menunggu, tapi nanti sambil meraba juga, sambil mengikuti apa proker-prokernya, sambil cari tahu nanti fungsinya apa, karena nanti akan terpanggil juga ya Pak ya bakalan ngapain. Iya, betul. Oke. Berarti mungkin dari itu termasuk penting ya Bu untuk join ke organisasi ataupun ke kegiatan-kegiatan yang bukan cuma berdampak untuk diri sendiri tapi berdampak untuk di lingkungan sekitar. Iya sangat, karena gini, kita kan lulus nih. Lulus aja alhamdulillah ya. Tepat waktu misalnya, atau selang 1 semester atau selang 1 tahun kita lulus, kita compete nih sama satu Indonesia berapa puluh juta yang sama dengan kita cari kerja gitu. Kita jangan mikir teknik industrinya doang gitu loh misalnya. Di luar sana kompetisi kita besar. Kalau misalnya CV kita polos-polos aja ya banyak yang polos. Yang banyak organisasinya juga banyak. Nah balik lagi, banyak organisasi atau tidak adanya organisasi kan balik lagi, kamu bisa menjual diri kamu gitu ya. Menjual value diri kamu ke HRD misalnya, saya bilang ya, ini industri gitu ya. Kita bilangnya dunia kerja ya. Itu sejauh apa gitu loh. Semenarik apa sih diri kita untuk dijual gitu loh ke perusahaannya. Ya kira-kira saya bisa ini loh ke perusahaan kamu gitu loh. Seperti itu. Makanya saya bilang mungkin beberapa kali kayak saya dulu di PLN kayak gitu kan saingannya banyak. 50.000, 20.000 gitu loh, sampai ke interview HRD mungkin saya masih polos gitu ya. Saya kan belajar ya pola-polanya. Nah ini mungkin satu lagi ya mungkin yang saya kelewat. Mempelajari pola ya, pelajari pola gitu loh. Polanya seperti apa. Jadi saya belajar waktu itu, balik lagi saya pernah tes di PLN, tes di OJK ya. Itu compete dengan 20 sampai 50 ribu orang sampai akhirnya tes HRD gitu, interview. Yang notabene tes interview HRD itu udah sedikit lagi lah untuk menuju ke user, menuju ke offeringnya gitu ya. Tapi ternyata saya gagal, ternyata mungkin ada beberapa hal yang saya terlalu polos gitu. Terlalu lurus. Artinya bukan kita nggak jujur, bukan. Tapi dengan CV yang kita sudah tulis gitu ya. Sebetulnya value apa yang mau ditonjolkan, kamu tuh sebetulnya mau ngasih apa gitu ke perusahaan saya misalnya tuh gitu. Ya dia mau bodo amat kamu udah pernah juara apa segala macam, terus kamu bisa apa gitu kan. Balik lagi kan gitu ya. Jadi logikanya dibalik gitu. POV-nya mungkin kalau kamu merekrut saya, kira-kira maunya apa gitu loh. Mungkin bermain peran seperti itu tuh perlu gitu ya buat teman-teman, biar teman-teman nggak terlalu polos gitu loh. Kalau sekarang kan apalagi dengan media sosial ya, betul, banyak noise ya. Saya bilang noise itu mungkin gangguan ya, noise. Kata si ini gini, yang bener yang mana? Udah nggak usah dilihat gitu kalau menurut saya.
percaya diri aja dengan apa yang sudah kamu bawa gitu ya, apa yang sudah kamu achieve gitu. Tinggal kamu kemas gitu ya. Komunikasinya seperti apa, apalagi sekarang ada ChatGPT ya. Iya. Itu kan cheat gitu banget ya. lah gitu ya. Seperti itu. Jadi value saya apa misalnya, lihat CV saya, value saya apa dong gitu, munculkan 3 atau 5 gitu kan. Seperti itu. Dulu mana ada kayak gitu kan, kita Bikin harus sendiri. trial error gitu loh ke beberapa perusahaan, dan itu take times, take money juga gitu ya, seperti itu mungkin. Oke, perjalanannya cukup ini ya Pak ya, kalau dilihat tadi kan sebenarnya Bapak udah mention beberapa company nih Pak. Saya tuh sebenarnya penasaran Pak, karena Bapak bilang ada beberapa kali pindah tempat kerja gitu kan Pak ya. Tapi kan Bapak juga tadi tipikal yang bukan kutu loncat gitu Pak. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dasar dari Bapak pindah perusahaan tuh apa sih Pak? Atau pindah role gitu mungkin ya? Ya mungkin pindah role atau pindah perusahaan. Yang pertama waktu di Jarum ya, misalnya waktu di Jarum itu saya sudah mentok, misalnya saya achieve nih, saya achieve pada saat itu. Terus saya mentok, oh saya udah tahu nih problem solvingnya ABCDE, masalahnya ABCDE gitu. Menurut saya itu boring gitu loh. Jadi saya sudah tidak berkembang lagi gitu loh di situ. Artinya ya saya sudah mengikuti jalur aja. Sebetulnya bisa, karena pada saat sebelum saya resign, direktur saya bilang, Bima kamu mau nggak, jangan resign gitu loh. Kamu pegang market India, interkontinental tuh ya Bangladesh, sama Pakistan. Itu kan area-area konflik ya, banyak bom dan lain-lain lah kalau di sana tuh ya. Ya saya nggak mau, kenapa? Karena mungkin value saya di sini mentok gitu loh. Mungkin saya di POV saya ya gitu ya, value saya mentok. Jadi makanya saya pengen sekolah lagi, saya pengen ngisi gelas lagi nih, ngisi ember saya lagi gitu. Ternyata benar, di luar sana itu terbuka semua gitu loh si wawasan saya gitu. Ternyata saya nggak sempit. Yang tadinya saya pengen pindah kerja, saya kan takutnya begini ya, teman-teman itu misalnya pindah itu bosen atau memang pengen Naik level. cari validasi naik level gitu. Saya bisa nggak sih sejauh apa gitu loh. Kan saya juga coba-coba ke Sari Roti misalnya, ke Petronas misalnya. Jadi saya juga ikhtiar dulu gitu sebelum saya memutuskan, oh udah saya coba pindah role nih gitu. Ya sebetulnya itu risiko ya. Apalagi di zaman sekarang yang lagi lumayan sulit lah untuk di dunia industri ya. Seperti itu. Jadi di dunia pengusaha, di dunia pencari kerja juga itu lagi struggle sekarang nih. Nah, makanya ini mungkin saya nggak saranin gitu ya seperti itu ke teman-teman, tapi karena mungkin saya dulu masih muda dan saya menggebu-gebu gitu ya semangatnya, ya saya pengen sekolah lagi. Kenapa pengen sekolah lagi? Karena saya butuh asupan lagi nih gitu ke diri saya. Takutnya dengan saya nggak sekolah itu ada namanya kan kutukan pengetahuan ya. Kutukan pengetahuan itu di mana ketika saya rasa saya sudah bisa, saya sudah mampu gitu, padahal saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya merasa saya tahu, padahal saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Seperti saya merasa saya paling tahu, padahal sebetulnya saya masih nol gitu loh. Nah itulah akhirnya ego saya dilepaskan di situ. Apalagi kuliahnya entrepreneurial 70% praktek, 30% di kelas. Nah, artinya kan membuang gengsi tuh, saya jualan di jalanan. Gila, saya udah asisten manajer di Jarum, bayangin. Saya tiba-tiba resign. Tiba-tiba saya aprak-aprakan lagi lah bahasa Sundanya saya gitu, sekolah lagi, turun langsung lagi ke lapangan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, artinya kan banyak sekali ego dan gengsi yang saya buang gitu loh. Artinya, alhamdulillah mungkin dari situ saya menjadi Bima versi yang lainnya gitu. Jadi banyak yang ternyata dengan belajar entrepreneur kita belajar lebih memahami orang gitu ya. Kita lebih belajar lagi, tahu kita tuh kekuatannya apa gitu loh. Seperti itu. Mungkin itu yang mahal kalau mau buat saya ya. Saya lebih mengenal diri saya itu apa gitu loh. Itu yang susah. Mungkin kalau teman-teman bisa udah kenal diri teman-teman sendiri seperti apa, ya bagus gitu. Kalau menurut saya lebih cepat lebih bagus gitu ya.
Tapi kan prosesnya mungkin akan berbeda-beda ya Pak ya tiap Ya, orang betul. gitu. Dan berarti tadi itu alasan Bapak akhirnya berpindah-pindah itu bukan karena apa ya, haus validasi dan sebagainya ya Iya, Pak ya, betul, tapi lebih ke karena ngerasa udah kurang tertantang gitu ya Pak ya, sehingga ingin mencoba suatu hal yang baru lagi, di mana tadi itu adalah sekolah ya, karena merasa ingin mengupgrade keilmuan juga sepertinya Pak ya. Ya. Dan mencoba pengalaman baru, tapi itu ini sih Pak, keren banget sih Pak, dari posisi Bapak kemudian harus ke jalanan lagi. Langsung kan itu harus ngebuang ego sama gengsi banget Pak. Ya, ego gengsi dan penghasilan yang sudah Betul. tetap gitu ya. Iya bener Pak, berarti Bapak selama sekolah itu nggak sambil kerja Pak? Jadi saya dulu kebetulan memang ada penghasilan dari internet marketer lah. Kalau dulu ya mungkin Imers tahu lah gitu ya, Itu side beberapa job gitu, gitu. Pak. Ya itu side job, jadi tidak serta merta saya nol gitu. Jadi tetap ada, tapi memang apa namanya, saya belajar di situ gitu ya. Maksudnya, oh ternyata ketika saya bekerja 3 tahun misalnya, oh ternyata saya menghasilkan sekian. Habisnya berapa sih? Ketahuan tuh sama saya, karena saya kan roller coaster ya. Jadi saya pernah mengalami sampai minus. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya pernah mengalami itu gitu ya. Seperti itu. Ketika di sekolah entrepreneur pun kita bikin IO satu angkatan pada saat itu ya, proyek akhirnya IO gitu ya. Kita bikin di TUCA sini nih. Di TUCA sini. Karena saya alumni, saya dapat diskon dan lain-lain. Nah, kebetulan saya memang di bagian fundingnya, sponsorship. Saya bagian lagi-lagi nyari duit. Alhamdulillah tuh kita cari duit, bisa tuh kita cari, dapat Pertamina, dapat PGN, dapat BNI. Yang saya ingat yang besar-besar lah, 300 sekian juta lah, pokoknya besar lah. Nah cuman dihabiskan oleh teman-teman di lapangan yang tidak bijak, akhirnya minus tuh. Minus hampir 300 juta. Dibagi tuh ke masing-masing tuh. Artinya keluar sekolah entrepreneur pun saya udah minus gitu loh. Saya udah istilahnya, saya ngutang gitu. Kita utang ke sekolah kita untuk bayar itu gitu loh. Oh berarti minus yang dimaksud itu dari si Dari event itu. Ya, dari event itu bukan surplus, malah defisit gitu. Seperti itu. Ya artinya luar biasa ya gitu. Lagi-lagi kan kalau mau emosi ya emosi gitu. Kita nyari sponsorship 300 juta nggak mudah gitu loh. 300 juta kita harus bolak-balik ke Jakarta, pencairan dan lain-lain, tanda tangan. Udah dapat duitnya segala macam, di banknya nggak bijak. Artinya kan kita belajar pola lagi-lagi gitu. Artinya dari situ kan saya belajar, oh artinya sebesar apapun income kita misalnya, pemasukan yang kita dapetin, kalau kita nggak bijak pengeluarannya ya boncos juga gitu lah. Boncos juga akhirnya. Seperti tergantung wise kita juga Pak ya dalam mengelola itu Pak. Ya wise, nah dan wise itu ada angka cukup namanya. Nah makanya angka cukup itu yang teman-teman nanti tentukan sendirilah seperti apa gitu ya. Biar nggak berlarut-larut ya, terus tiba-tiba hilang, kemana hilangnya? Nah iya betul. Berarti setelah lulus Bapak, setelah minus itu berarti harus menambal keminusan itu Pak? Ya alhamdulillah. Jadi setelah itu saya tambal dengan saya sponsorship lagi. Alhamdulillah saya malah dapatnya Jarum sponsorship. Jadi di luar itu saya bekerja sama dengan event lain gitu ya. Saya jadi sponsorship lagi. Saya dapat juga Jarum lagi. Ketutup langsung situ. Alhamdulillah ketutup. Nah dari situlah awal real life-nya saya lah gitu ya, di luar industri kerja gitu loh. Nah, di situ mulailah saya gabung sama teman saya bikin branding. Jadi sobat saya yang di TI, dia lanjut MBA ITB. Nah kalau saya lanjut entrepreneur gitu ya, yang setahun akademi. Ketemulah di branding house, dulu kan lagi ramai tuh branding house sebelum COVID ya. Nah teman-teman saya, saya bantu di situ jadi sales leadernya. Alhamdulillah bagus, lancar, banyak gitu ya orderannya. Cuman karena ada chaos di antara teman saya dan partnernya dan lain-lain, akhirnya kita harus tutup. Dan alhamdulillah benar, ternyata beberapa bulan setelah itu COVID. Nah dari COVID itu saya berpikir saya harus bikin apa nih gitu loh. Saya awalnya bikin catering, oke bagus catering, tapi lumayan capek ya catering di awal gitu ya, karena saya kalau dibilang saya ada privilege nggak ada gitu loh, karena satu orang tua saya sudah meninggal ya, papa saya, jadi ibu saya ibu rumah tangga, jadi ya mau nggak mau ya kita nggak boleh nggak boleh merepotkan orang tua, minimal saya nggak
minta, saya nggak ngerepotin orang tua lah gitu ya, karena saya bisa survive gitu. Dan ibu saya pun nggak perlu tahu saya lagi minus atau lagi seperti apapun gitu loh. Biar nggak kepikiran ya Pak. Nah iya, yang penting taunya saya lanjut aja jalan gitu ya. Nah akhirnya saya bikin gimana caranya kalau saya punya penghasilan yang bisa harian. Bikinlah saya frozen food. Itu dengan istri saya dulu, mungkin masih ini ya, masih calon ya. Nah, sekarang alhamdulillah jadi istri. Bikinlah frozen food. Nah, alhamdulillah tuh di situ meledak tuh. Meledak pas Covid itu luar biasa, eksponensial gitu ya. Eksponensial, terus akhirnya menikah eksponensial. Nah, nggak lama dari situ akhirnya Covid beres. Market berubah lagi, adaptasi lagi dong, gimana ya, oh harus keluarin produk baru, karena kan mungkin di teman-teman marketing belajar ya produk life cycle. Ketika sudah, jadi kayak kurva normal, jadi ketika sudah di atas gitu ya, di puncaknya dia akan turun. Apa yang harus dilakukan ketika turun? Inovasi dong gitu. Atau pivot itu artinya pindah gitu, jangan di industri itu. Saya coba, yaudah saya berusaha, yaudah kita coba produk baru dan lain-lain, kita boosting iklan dan lain-lain. Oh gak berhasil, akhirnya pivot. Yaudah pivot lah ke apa, industri apa, cari industri, jatuh bangun juga tuh. Jadi pencarian itu nggak cuma sekali terus dapat, nggak semudah itu. Akhirnya ketemulah, oh yaudah, karena saya dulu di Jarum megang kemasannya gitu ya, akhirnya yaudah saya ke industri kemasan. Teman saya yang desainer di sana juga resign pada saat itu. Setelah saya gitu, gabunglah saya dengan dia gitu. Jadi collab ya Pak ya. Dia jago desain, saya jago jualan gitu. Seperti itu. Alhamdulillah udah sampai sekarang, mungkin udah 3 tahun lebih ya gitu ya. Masih jalan berarti? Masih jalan. Yang kemasan ya. ini. Wow. Kalau boleh tahu apa Pak itu? Bandung Standing Pouch. Bandung Standing Pouch. Jadi sebetulnya ada 2 brand ya, jadi yang satu Art Studio, satu Bandung Standing Pouch. Jadi seakan-akan beda gitu ya, kita bikin sister padahal sebetulnya sama. Sebetulnya sama gitu. Nah terus mungkin teman-teman nanya lagi, kenapa kok udah usaha kok tetap masih kerja? Iya gitu. Itu dia gitu mungkin menarik banget ini. Jadi ketika teman-teman nanti sudah berkeluarga mungkin ya, dan melihat realita kehidupan, terus punya anak mungkin ya dan lain-lain, nanti teman-teman belajar manajemen rumah tangga, manajemen keuangan dan lain-lain ya. Terus saya pikir kalau misalnya saya cuma punya satu sumber income, ternyata usahanya kolaps, udah dong gitu loh. Nah akhirnya tetap di zaman sekarang gitu ya, kita harus punya beberapa sumber income. Makanya sekarang kan lagi gencar tuh investasi segala macam. Akhirnya teman-teman yang nggak mempelajari itu kan banyak yang gerus ya. Nah makanya bekerja itu kalau saya pikirnya itu sunatullah gitu loh, sunahnya dari Allah gitu, dari Tuhan kita itu. Sebagai laki-laki kita bekerja gitu loh, kerja untuk apa ya, untuk menafkahi anak istri seperti itu ya. Usaha itu apa ya, sama kita juga bekerja. Jadi sebisa mungkin di zaman sekarang itu ya perbanyak sumber income. Misalnya teman-teman bekerja, oke, teman-teman udah bisa saving nih, kemana nih uangnya, misalnya beli mobil mangga silakan, beli rumah silakan gitu loh. Investasi oke, lebih baik lagi gitu, tentunya dengan literasi, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO gitu ya. Mungkin gitu ya. Oke Pak, berarti tadi juga, nah itu tadi karena Bapak nyebut FOMO kan ya Pak, belakangan ini kita mungkin sering lihat juga ya, satu bikin bisnis ini berhasil, terus habis itu yang lain ikut yuk bikin bisnis itu gitu, kayaknya ini menjanjikan. Tapi kalau tadi berdasarkan cerita Bapak kan berarti sampai ketemu kemasan itu trial dan error, atau Bapak mungkin melakukan ada sejenis riset dan sebagainya atau gimana Pak? Jadi ya yang mungkin itu karena ini ya, tergantung masing-masing DNA-nya ya. DNA. Jadi istilahnya bukan bahasanya terlalu berat ya kalau DNA. Jadi iya, Pak. Teman-teman tuh kira-kira industrinya cocoknya di mana gitu. Karena memang industri itu menentukan masa depan kita gitu. Kalau misalnya kita salah industri, dipaksa sedemikian rupa pun kalau kita nggak di situ industrinya ternyata gitu ya kita nggak akan maju gitu loh, seperti itu. Nah kalau saya alhamdulillah setelah naik turun, setelah perjalanan yang begitu panjang gitu ya, saya makin mengenal diri saya. Oh ternyata diri saya itu cocoknya itu
berada di tengah-tengah, di supporting gitu loh. Supporting itu artinya apa? Saya itu bukan orang yang founders. Jadi mungkin saya bisa founder, tapi saya ada fase-fase bisnis lagi yang mentok gitu loh misalnya. Jadi ternyata mental block itu nggak cuman 1 atau 2, beberapa gitu. Mental block itu misalnya, oh yaudah saya mau entrepreneur nih, bikinlah saya jasa atau barang nih. Misalnya, oke jadi, mau diapain tuh barang jasa tuh? Dikomunikasikan kan ke orang biar tahu gitu loh. Komunikasikan, ternyata orang-orang udah tahu, belum tentu beli gitu loh. Oh ternyata kita sama aja dengan kompetitor, apa bedanya gitu loh. USP-nya apa, unique selling point-nya apa gitu loh. Oh ternyata udah ada nih unique selling point-nya, nggak ada di kompetitor lain misalnya. Seperti itu. Ya udah menanglah kita, terjadilah penjualan, kan panjang ceritanya ya. Nah balik lagi kan saya bilang ke awal, kita harus kenal diri kita seperti apa, kita cocoknya apa gitu. Nah itu pun karena semuanya harus ada gurunya ya. Nah itu pun saya belajar mengenal diri itu ya dari guru entrepreneur saya gitu ya, Mas Jayastia Budi ya. Nah itu kenapa sih kamu harus tahu diri kamu tuh apa gitu loh, diri kamu tuh apa. Nah makanya akhirnya ketemulah gitu lah DNA saya. Oh saya tuh cocoknya di supporting, bisnisnya sudah ada gitu atau industrinya sudah maju gitu ya, sudah ada marketnya. Saya masuk ke situ, saya support kenceng gitu lah. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah kayak sekarang misalnya saya kerja nih, kan industrinya sudah ada, kekuatan finansialnya sudah ada nih perusahaan. Saya masuk ke situ, alhamdulillah tender lolos gitu 5 miliar, terus masuk lagi 200 miliar dan lain-lain. Nah itu kan ya kalau bisa dibilang alhamdulillah rekor gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu loh, sejauh mana perusahaan bisa nge-guide itu. Ibarat kata kan kalau marketing itu oportunis ya, kita ngelempar aja telur ke belakang terus gitu, ke operasional, bisa nggak lu, ternyata di belakang udah bonyok. Ternyata udah pada pecah telurnya. Gitu. Nah artinya kita belajar menyeimbangkan. Oh ternyata dari dari entrepreneur tuh kita bisa belajar, oh kapasitas perusahaan saya segini, oh market perusahaan saya tuh ini gitu loh, cocoknya gitu, marketnya ini. Ya udah saya ke situ aja fokus gitu loh, saya fokus aja ke situ. Dapat kan, alhamdulillah dapat. Penuh nih udah muntah, mau gimana gitu loh perusahaan seperti itu. Nah jadi mungkin lebih ke arah situ. Jadi perjalanan hidup, perjalanan kuliah, perjalanan mencari kerja, terus kerja nanti mau pindah lagi gitu segala macam. Itu yang mengenal teman-teman gitu loh. Ke andalan dirinya tuh di mana. Berarti dari awal perjalanan karir, terus pindah perusahaan, terus bisa selling sampai 200 miliar, terus mungkin pas di fase negatif Bapak bisa naik kembali. Saya penasaran sih Pak, prinsip apa sih yang Bapak pegang? Ya jadi sebetulnya ini ya, saya banyak belajar itu ketika saya di bawah ya, terutama. Kenapa? Karena mungkin selama ini saya bekerja, apalagi di Jabodetabek, di Karawang itu kan fasenya cukup kenceng ya. Ya kalau kita melihat ke atas terus kita nggak akan puas gitu loh. Sejauh mana sih gitu lah. Seperti itu. Makanya saya belajar ketika saya di bawah, saya melihat ternyata masih banyak yang kurang beruntung dari kita gitu lah. Oh ternyata segitu, alhamdulillah, karena problem orang tuh beda-beda kok gitu. Misalkan masnya gaji 100 juta misalkan. Amin ya, 100 juta. Ternyata pengeluarannya 95 juta. Misalkan saya gaji 20 juta. Pengeluaran saya cuma 10 juta. Mending mana? Mending 20. Nah, jadi kan beda-beda makanya kan. Jadi nggak bisa dilihat dari nilainya, nggak bisa dilihat dari value-nya, amount-nya gitu ya. Tapi dilihat dari bagaimana kita bisa menggunakan resource yang kita dapatkan gitu. Terus gimana caranya sih biar kita dapat lebih lagi. Oh ternyata saya belajar dari kehidupan ya. Jadi hidup itu ibarat kayak air dalam gelas gitu ya. Gelasnya udah penuh nih, airnya kita masukin terus, ya tumpah dong gitu loh. Ya segitu aja terus tetap gitu loh volumenya gitu, nggak akan nambah-nambah. Nah artinya gimana, wadahnya dibesarin lagi gimana caranya. Artinya ya kita turunin ego lagi, belajar lagi gitu loh. Oh ternyata kita masih banyak nggak taunya, kita belajar lagi. Oh wadahnya jadi ember, makin gede tuh isinya, makin besar lagi jadi toren, jadi danau, jadi laut gitu.
Nah seperti itu mungkin kalau menurut saya apa sih yang dipelajari ya, saya pelajari dari perjalanan karir, perjalanan hidup gitu ya. Yang pertama, jangan pernah memandang rendah orang. Itu satu, karena kita nggak tahu besok dia jadi apa. Betul. Yang kedua adalah apa sih hubungannya kok jangan memandang rendah orang gitu. Ini kan hubungannya ke kita. Yang kedua adalah kaitannya ya kita harus berbuat baik kepada siapapun. Entah, jadi makanya saya ketika bekerja dimanapun saya tuh pasti selalu dekat dengan satpam, dengan OB, dengan CS gitu. Itu saya selalu deket gitu sama mereka. Coba tanyakanlah di pabrik saya, ke supir dan lain-lain. Makanya kalau saya main ke pabrik saya dulu pasti supir-supir tuh kenal, oh Pak Bima apa segala macam. Ya karena saya memang menabur menuainya ke situ gitu loh. Seperti itu. Karena kita nggak tahu besok dia jadi apa gitu loh. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ya itu tetap humble ketika kita sudah misalnya wadah kita besar. Ya kita tetap humble, jangan pernah kita membanding-bandingkan dengan sebelah kita karena selalu nggak akan cukup gitu loh, selalu akan merasa kurang gitu loh, seperti itu. Harus banyak-banyak humble dan juga banyak-banyak bersyukur ya Pak ya, berarti ya bersyukur ya. Mungkin ya kata tepatnya ya, banyak-banyak bersyukur jadi kayak gak usah terlalu gampang ke-trigger gitu ya Pak ya. Betul. Dan kepada siapapun kita harus memandangnya dengan sama, jangan sampai nanti ke ini terus ngerasa dia mah di bawah kita terus jadi perlakuannya berbeda gitu ya Pak ya. Betul. Ada pengalaman nggak Pak yang berkaitan dengan itu mungkin? Jadi ya sebetulnya kita belajar banyak hal ya. Jadi kalau saya mungkin ikhtisarnya ya si kesimpulan dari yang perjalanan saya itu, ketika saya berada di perusahaan besar. Jarum Group kan family ya, jadi dia nggak terbuka, dia nggak lepas saham ke publik gitu. Nah artinya kita belajar gimana caranya sih sistem perusahaannya bekerja gitu. Nah yang saya pelajari selama 3 tahun itu gimana caranya saya naik jadi manajer, enggak gitu loh. Sebetulnya justru saya deketnya sama siapa? Sama orang gudang, sama orang produksi. Saya kan selalu berantem, orang marketing itu pasti berantem ya dengan orang produksi kalau di pabrik gitu ya. Nah mungkin saya berterima kasih juga ke Pak Rino ya. Pak Rino itu kan termasuk keras ya. Iya. Pak Rino tuh gak ada apa-apanya di industri mas saya kasih tuh optimis. Kemarin saya ngobrol sama Pak Rino, jadi saya gak ada apa-apanya ya. Aduh Pak, di dunia industri ya, di dunia kerja itu keras. Jadi politiknya lah gitu ya, sikut-sikutannya gitu, segala macamnya gitu ya. Seperti jadi ya balik lagi kesimpulannya adalah ketika di perusahaan besar saya belajar sistem, gimana caranya Jarum bisa punya perusahaan sesustain dan sebesar itu gitu ya. Untuk perusahaan private ya, perusahaan yang non TBK gitu. Nah artinya kebuka tuh, kenapa gitu. Saya pelajari owner-ownernya, anak-anaknya. Oh ternyata mereka punya silsilah seperti lurah, seperti desa gitu loh, pemerintahan desa. Jadi artinya yang saya tahu mereka itu belum tentu kamu misalnya cucunya Jarum mau nggak kamu masuk gitu loh. Jadi nggak ada paksaan untuk masuk ke perusahaan. Nah itu kan ego ya. Saya misalnya pemilik Jarum, saya triliuner gitu loh. Masa sih kamu nggak mau nerusin perusahaan papa gitu misalnya? Di Jarum nggak seperti itu. Oh di Jarum nggak seperti itu. Diajarkan untuk demokrasi. Misalkan kamu mau masuk silakan, tapi profesional dalam artian kamu digaji sama seperti yang lainnya. Dan masuk itu tidak langsung ke atas, masuk itu dari level staf produksi dulu, terus naik jadi manajer, naik jadi manajer factory, baru naik ke CEO gitu. Itu kan berat. Karena saya melihat gitu loh, si bapak ini dari awal masih CEO gitu, dari zaman saya sampai sekarang. Di tengah-tengah ada family-nya juga yang masuk. Tapi ternyata sampai sekarang masih di manajer, mentok gitu. Oh ternyata memang benar apa yang dikatakan sama foundernya. Ternyata ya memang pemerintahan desa itu bekerja ketika dia nggak perform misalnya. Dia nggak serta-merta tiba-tiba bisa naik, enggak. Walaupun dia anak cucunya nggak bisa gitu loh. Dan dia pun cuman digaji tok gitu loh. Digaji profesional seperti itu. Ya mungkin dikasih tantiem dan lain-lain gitu ya. Akhir tahun saya nggak tahu. Cuman memang seperti itulah saya belajar. Artinya kan kita belajar mimpi gitu ya. Kita belajar sistem di mereka. Oh ternyata kalau kita punya perusahaan sedisiplin itu ya gitu ya.
orang-orang tersebut gitu ya, orang-orang Jarum itu ya. Dan yang kedua, ketika kita di perusahaan kecil gitu ya, mungkin saya sebut Tringginas itu perusahaan yang kecil menengah, karena jauh skalanya gitu ya. Seperti itu. Kita belajar mimpi, gimana caranya jadi besar gitu loh. Oh dulu saya punya resource banyak di pabrik gitu ya. Teman-teman yang support saya ada hampir 2.000 gitu. Sekarang misalnya di Tringginas cuman sekian puluh orang. Nah artinya kan gimana caranya kita menjadi perusahaan yang besar gitu loh, yang sustain, yang bagus. Artinya kan kita harus belajar membuat sistemnya gitu biar loh. Maksimal ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi artinya ketika misalnya kita misalkan nanti pindah pun misalkan, nah penerus kita tuh dia udah tinggal ngikutin aja gitu loh. Artinya nggak jadi pindah ganti direktur nanti ganti lagi kebijakan dan lain-lain. Nah artinya nggak seperti itu gitu loh. Setuju Gimana sih. sistemnya bisa terbuat untuk lebih besar lagi Pak. Ya betul. Oke Pak, ternyata kita udah kehabisan waktu Pak. Ya, oke. Tapi sih harapan saya Bapak mungkin nanti masih berkenan ya Pak kalau tiba-tiba kita panggil lagi ke sini Ya gitu. teman-teman saya lah, mungkin teman-teman saya masih banyak yang jauh lebih ini ya secara di industri gitu ya, lebih maju lah gitu kalau bilang dari saya lah gitu ya secara industri gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti juga teman-teman saya untuk kayak Yaser gitu ya di industri ya, terus Mas Rama itu yang di Jakarta, Mas Fadil gitu ya. Kalau yang di Bandung ada yang jadi entrepreneur itu Mas Ilham. Nah, itu juga nanti coba saya ajaklah ke sini ya. Kayaknya enak ya kalau misalnya rame-rame gitu ya. Karena ada kemungkinan nanti mereka akan bernostalgia lagi dengan masa-masa kuliah dulu gitu kan ya. Oke deh Pak Bima, kalau kami boleh minta pesan gitu ya Pak untuk generasi yang saat ini, untuk para optimates gitu ya, yang mungkin sekarang itu ada yang sedang banyak overthinking, aduh nanti gimana ya in this economy gitu kan ya, mereka selalu ngomongnya harus apa aja nih Pak yang dipersiapkan, atau mungkin Bapak punya pesan-pesan lainnya agar mereka tuh bisa survive Pak dimanapun mereka nantinya, di role apapun mereka nantinya. Ya bagus ya, pertanyaannya bagus ya. Artinya saya harus mikir dulu nih. Iya, gak apa-apa Pak. Kami Jadi siap yang pertama tadi gimana Mbak Laksmi? Gimana terkait caranya biar bisa survive? biar gitu, bisa Pak ya. survive ya? Iya. Seperti itu. Dan di indeks ekonomi ya gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kenali diri teman-teman ya. Itu mungkin yang paling gampang tapi sulit karena membutuhkan perjalanan gitu loh. Kenali diri teman-teman, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus yang kedua fokus ke kelebihannya. Jadi mungkin saya juga mengalami itu, saya fokus menutup kekurangan. Artinya saya membuang energi dan waktu saya ternyata gitu loh. Kalau kita fokus kelebihan kan naiknya gampang gitu, lebih sedikit ya gitu ya, menuju ke goalsnya gitu. Terus yang kedua bagus tuh kira-kira yang galau ya, yang takut dan lain-lain. Iya, banyak yang overthinking tuh Pak biasanya. Overthinking ya bahasa sekarangnya ya. Jadi ternyata 90% di riset ya, 90% dari ketakutan yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Artinya cuma 10% kejadiannya. Ya kalau kita pikirin terus ya kejadian gitu lah. Jadi kalau mungkin bahasa Qur'annya ya aku adalah bagaimana prasangka hambaku gitu loh, kata Allah. Ya ketika kamu yakin terjadi ya terjadi, memang betul gitu loh. Di industri pun seperti itu. Yakin kan dia dapat, aduh masih 50-50, nggak akan dikasih. Tapi kalau misalnya udah yakin, bismillah lah gitu ya, alhamdulillah, gol gitu, tender gol, gitu segala macam, gol segala macam. Nah jadi mungkin ke situ ya, itu yang kedua. Yang ketiga balik lagi, jangan pilih-pilih industri gitu loh, karena bisa jadi industri pertamamu itulah jadi ladang pembelajaran yang pertama ya. Dan juga bisa jadi itu industri yang akan terus kamu geluti gitu, bisa jadi kan gitu ya. Atau bisa jadi itu jadi stepping stone aja gitu loh. Jadi ada dua namanya, jalan atau tujuan gitu loh. Bisa jadi itu tujuan kamu atau bisa jadi itu jalan kamu gitu. Jadi
jalanin aja gitu, nggak usah pilih-pilih, nggak usah takut seperti itu. Dan yang terakhir ya pasti banyak berdoa ya, karena yang saya bilang 99% itu dari yang di atas. Kita tuh cuma 1% gitu ternyata loh gitu. Usaha kita tuh 1% gitu loh. Ternyata 99% kalau nggak jadi ya nggak jadi, nggak gol ya nggak gol gitu loh. Udah di depan mata nih, proyek udah tinggal ke kita gitu loh, nggak ada lagi gitu kompetitor. Ya kalau memang takdirnya enggak ya enggak gitu loh. Dan yang terakhir ya imani aja gitu, imani apapun apa namanya hasilnya, keputusannya, jangan disesali lah gitu. Seperti itu. Jadi ya keep moving on aja, maju terus gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti tadi yang pertama itu harus mengenali diri dulu, fokus pada kelebihan kita. Kemudian tadi yang kedua itu terkait dengan yakin ya Pak ya. Kayak tadi itu berarti kunci suksesnya Pak Bima tuh kan bolak-balik menang ini ya, menang tender sampai 5M itu berarti Bapak yakin dan berdoa tadi ya Pak ya. Yakin dan berdoa, kemudian apapun hasilnya itu jangan disesali. Pokoknya keep moving forward ya Pak ya. Iya, betul. Oke deh. Perihal mindset Pak ya. Ya, semuanya memang di mindset ya. Itu yang menentukan ya, teman-teman. Gitu. Oke. Mungkin ada pesan terakhir gitu Pak dari Bapak untuk Optimage yang menonton? Ya, sebagai untuk Optimage ya, yang mudah-mudahan teman-teman alumni ya, terutama itu makin banyak yang mau sharing, karena teman-teman alumni kita memang luar biasa, di luar sana banyak yang maju ya secara di industrinya masing-masing gitu ya. Dan menurut saya ya dengan sharingnya ini gitu, ini kan menjembatani kita ya, yang di industri usaha maupun di pekerjaan gitu ya, menjembatani real industri ke teman-teman yang masih di akademis nih. Betul. Gitu loh. Karena dulu nggak ada nih podcast begini, nggak ada. YouTube itu mungkin 2015 waktu awal saya kerja tuh YouTube gitu. Jadi aduh, YouTube tuh masih jelek banget gitu. Jadi nggak ada tutorial, nggak ada sosok siapa gitu loh. Kualitasnya belum HD ya Pak ya. Nah, betul. Seperti itu. Nah, jadi bersyukurlah teman-teman sekarang yang sudah dibekali banyak apa namanya? media-media, fasilitas-fasilitas yang memudahkan dimaksimalkan, dioptimalkan. Betul, dioptimalkan. Iya. Masuk menonton Jumalti Talk. Iya, betul. betul. Cukup Bapak? Oke, cukup mungkin ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Bima sudah meluangkan waktu. By the way, ini beneran Jumat malam ya kita Jumat malam sekarang sudah jam 8:30. Luar biasa ya. Keren banget. Dan Pak Bima bela-belain loh kesini ke TWLT untuk sharing dengan kalian para Optimates. Jadi mungkin untuk episode 2 kali ini kami cukupkan sampai di sini saja. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bima. Ya, semoga sama-sama. nanti berkenan kembali apabila kami undang lagi gitu ya ya Pak ya. mudah-mudahan teman-teman TI lainnya ya. Amin. Kita jadwalin aja Pak. Jadi untuk teman-temannya Pak Bima, semoga podcastnya ini bisa sampai juga ke teman-temannya Pak Bima ya, biar nanti juga saya komporin. ada kesempatan. Terima kasih banyak loh Pak. Oke. Oke deh, see you Optimates. See you Optimates. Sampai jumpa.